Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani, NIM F0A02001, Program Studi Kimia Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Setiap hari kita menggunakan plastik, mulai dari botol minum sampai handphone yang sering kita gunakan, sebagian besar bahannya berasal dari plastik. Kita sering mendengar bahwa plastik merupakan polimer. Lalu, apakah itu polimer? Polimer berasal dari dua istilah kata, yaitu poli dan mer. Poli berarti banyak, dan mers atau mero berarti bagian. Jadi, polimer adalah gabungan dari beberapa monomer yang terbentuk menjadi polimer. Salah satu contoh dari polimer adalah etilena. Jika etilena ini saling berikatan, maka akan terbentuk suatu polimer yang bernama polietilena. Klasifikasi polimer. Berdasarkan sumbernya, klasifikasi polimer terbagi menjadi dua, yaitu polimer alami, yang mana polimer alami ini adalah polimer yang berasal dari alam seperti dari hewan dan dari tumbuhan. Yang kedua, ada polimer sintetik. Polimer ini adalah polimer yang telah disintetis oleh manusia dengan produksi yang komersial dan industri. Berdasarkan strukturnya, polimer terbagi menjadi 4. Yang pertama ada polimer linear. Polimer ini adalah polimer yang memiliki struktur berulang yang dalam satu rantai tunggal. Yang kedua, ada polimer cabang. Polimer cabang ini adalah polimer yang memiliki rantai cabangnya terhubung dengan rantai utama polimer. Yang ketiga, ada polimer ikatan silang. Polimer jenis ini adalah polimer yang berikatan bergabung antara satu sama lain. Dan yang terakhir, ada polimer jaringan. Polimer ini memiliki monomernya yang terbentuk 3 atau lebih ikatan kovalen asli yang saling berhubungan. Oleh sebab itu, polimer ini disebut dengan polimer jaringan. Yang selanjutnya, klasifikasi berdasarkan mode polimerisasi. Polimerisasi adalah proses pembentukan bahan polimer, terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, penambahan monomer. Pada klasifikasi ini dibentuk oleh penambahan berulang monomer rangkap 3 tanpa mengeliminasi molekul kecil seperti air atau H2O. Yang kedua, ada polimer kondensasi. Pada polimer kondensasi terbentuk oleh kombinasi antar monomer dengan mengeliminasi molekul kecil seperti air. Contohnya, betelin. Selanjutnya, berdasarkan gaya antar molekul, klasifikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada elastomas. Pada elastomas, polimer berbentuk padat yang bersifat elastis, yang akan merenggang jika diberi gaya, dan kembali ke bentuk semula jika gaya dihilangkan. Yang kedua, ada termoplastik. Pada termoplastik, polimer akan lunak jika dipanaskan, dan akan mengeras jika dibiarkan dingin. Yang ketiga, ada termosetting. Pada termosetting, polimer jika dipanaskan, polimer akan terhubung dengan rantai polimer lain dan menjadi keras, dan pada termosetting ini dipanaskan itu agar tidak mencair. Yang keempat, ada serat. Pada klasifikasi serat ini berbentuk seperti benang dan memiliki kuat antar rantai dan memiliki nilai tarik yang tinggi antar polimer tersebut. Metode pembuatan polimer. Metode pembuatan polimer terbagi menjadi dua. Yang pertama ada polimerisasi kondensasi. Pada polimerisasi kondensasi, proses penyambungan monomer dengan reaksi kimia yang terjadi di antara dua gugus fungsi yang berbeda dari masing-masing gugus fungsi tersebut, dan memiliki hasil samping berupa air atau H2O. Yang kedua, ada polimerisasi adisi. Pada adisi ini, polimerisasi yang disertai dengan pemulusan ikatan lengkap. Produk polimer mengandung semua atom yang ada pada monomer awal.
Dan pada polimerisasi adisi ini tidak menghasilkan produk samping yang berupa air atau H2O. Selanjutnya, aplikasi polimer. Yang pertama dapat kita temukan pada botol plastik, yaitu polipropilen. Yang kedua pada kemasan makanan, itu contoh dari polistirena. Yang selanjutnya pada pelapis kayu, itu merupakan plasimelamina polida. Selanjutnya pada pelapis peralatan masak, itu contoh dari FTFE. Selanjutnya drum storage, itu contoh dari polietilena. Dan pada isolator listrik lainnya seperti PVC atau polivinil klorida, ban, dan alat-alat lainnya. Keuntungan polimer. Yang pertama, di dalam kehidupan sehari-hari, polimer sangat berperan penting dan banyak berperan dalam kehidupan kita, seperti botol plastik, pipa, ember, dan peralatan daily lainnya. Selanjutnya, polimer kuat dan tidak mudah bereaksi dengan zat kimia. Untuk itu, polimer banyak digunakan sebagai wadah atau bungkus kemasan. Pada bidang kesehatan, polimer sangat berperan dan sangat digunakan seperti suntikan, wadah obat, dan media praktikum kesehatan lainnya. Di samping mempunyai keuntungan, polimer juga mempunyai kerugian, yaitu yang pertama, sulit diuraikan. Karena sulit diuraikan, polimer akan mencemari lingkungan. Yang kedua, mempunyai racun. Karena racun yang ada pada polimer yang masuk ke dalam tanah akan membuat cacing tanah mati. Yang ketiga, pada tanah, polimer merugikan tanah karena dengan adanya polimer yang mengendap dalam tanah, polimer dapat menghalangi udara dan air masuk ke dalam tanah. Serta polimer dapat merusak aset bumi untuk masa depan bumi. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai polimer. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.